Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Mercy Channel. Nah, jadi kali ini di program Check-in Iman kita mau membahas tentang pemuda dan generasi muslim. Tapi ada yang spesial nih hari ini. Kita kedatangan tamu spesial. Ini ada Ustazah Dwi Asrita Pratiwi. Beliau ini salah satu sivitas SMPT Insan Robani. Ustazah Dwi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Gimana Ustazah Dwi kesibukannya di SMPT? Ya alhamdulillah rutinitas sehari-hari masih membersamai anak-anak SMP ya pastinya. Alhamdulillah. Nah, gini Ustazah, kan pembahasan kita kali ini gitu ya. Kita akan membahas tentang pemuda dan generasi muslim nih. Oke, kita masih termasuk pemuda nggak ya? Iya sih harusnya ya. Iya ya, masih muda. Ya. Jadi menurut Ustazah, gimana sih sosok pemuda gitu? Sedangkan kita ini kan katanya mau mencapai Indonesia Emas nih, 2000 berapa Indonesia Emas? 2045 gitu kan. 2045 kita mau masuk ke Indonesia Emas. Menurut Ustazah, sosok pemuda itu sebenarnya yang gimana sih Ustazah? Ya. Kalau kita ingin kembali membahas makna dari pemuda itu dulu ya. Pemuda itu kan harusnya menjadi masa-masa yang krusial ya dalam perjalanan hidup kita gitu. Karena memang di masa muda ini kita sebagai manusia tuh dikasih kekuatan yang paling paripurna sama Allah Subhanahu wa taala kan. Betul. Dan juga kita berada di dalam satu kekuatan di antara dua kelemahan, yaitu lemah karena masih kecil dan juga lemah karena sudah tua renta Ustazah, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 54. Nah, harusnya sosok pemuda yang seperti apa sih yang ideal yang bisa membawa Indonesia menuju ke Indonesia emas? Yang pastinya pemuda yang dia gigih, yang punya semangat dan punya visi yang besar ke depannya. Jadi sosok pemuda itu yang punya tujuan Pastinya. Mau kemana, mau jadi apa gitu. Baru nanti bisa nih menjadi agen-agen perubahan menuju Indonesia Emas. Oke. Kalau dilihat melihat sosok pemuda yang ada di Indonesia deh Ustazah. Menurut Ustazah, fenomena apa sih yang sering dilihat gitu ya dari sosok-sosok pemuda ini? Oke. Kalau pemuda di Indonesia yang saya lihat yang pertama mereka itu keren pastinya. Wah, Masya Allah. Mereka keren. itu rata-rata kreatif. Iya, betul. Iya. Dan daya imajinasinya lebih tinggi ya. Jadi saking kreatifnya tuh banyak sekali inovasi yang dihasilkan oleh para pemuda kita. Tetapi ada juga satu fenomena yang saya perhatikan ini ya, bahwa pemuda sekarang itu biasanya mereka suka mager, alias malas bergerak ya. Terus juga susah move on. Dalam artian kalau ada satu masalah itu kayaknya untuk bangkit lagi itu agak-agak butuh effort yang besar gitu ya. Itu sebagai kayak pressure banget gitu. Iya. Jadi beban banget. Dan juga kadang-kadang suka malas untuk keluar dari zona nyaman. Ya nggak nih? Masa nggak ya? Dan mungkin termasuk kita yang ada di sini masih kayak gitu ya. Oke, kalau teman-teman di rumah tadi yang disebutin sama Ustazah Dwi, ngerasa nggak sih kalau aduh iya lagi, kayaknya saya lagi kayaknya saya banget gitu ya yang anak mageran, males keluar dari zona nyaman, takut untuk mencoba dan melakukan hal-hal baru gitu. Padahal kita nggak pernah tahu ya Ustazah hasilnya kalau nggak pernah mencoba. Pastinya. Nah, karena kita momennya dalam momen Lebaran nih ya, masih dalam momen puasa gitu. Menurut Ustazah Dwi, kalau
gimana sih atau apa sifat yang bisa ditumbuhkan gitu kan, mumpung lagi Ramadan, waktunya kita itu untuk berbenah diri gitu kan, untuk memperbaiki diri. Kira-kira sifat apa ya Mas saja yang cocok, salah satu sifat yang cocok untuk diperbaiki nih? Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat Mesia semua untuk bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini, yang mana ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah. Kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Nah, Ustazah, di dalam ibadah puasa inilah ternyata Allah itu secara langsung menggembleng kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Kayak gitu. Karena kan tadi ya, untuk menjadi lebih baik ya, untuk menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan pastinya membutuhkan kesabaran yang besar. Iya, sabar. Sabar itu susah katanya Ustazah. Ya. Tapi katanya kita disuruh sabar aja. Iya, benar. Katanya sabar itu indah. Iya. Tapi kapan indahnya Ustazah? Oke. Kalau orang sabar mungkin akan selalu bersabar walaupun keindahan itu tidak kunjung hadir gitu ya. Namanya juga sabar kan. Ada yang bilang sabar itu ada batasnya ya. Padahal kalau ada batasnya berarti belum bersabar. Seperti itu. Ya, jadi secara bahasa sabar ini ya, awal mulanya orang ini kan dari bahasa Arab ya, serapan. Awal mulanya orang-orang Arab di zaman kuno itu Ustazah menggunakan kata sabar itu sendiri untuk mengistilahkan sebuah makanan semacam susu yang sudah basi dan sudah nggak enak lagi rasanya. Jadi sesuatu yang nggak enak itulah yang mereka sebut dengan sabar, sober gitu kan. Itu artinya memang yang namanya sabar itu pastinya sesuatu yang nggak enak untuk kita rasakan gitu. Pasti nggak semua orang mau gitu. Makanya kita itu Allah perintahkannya untuk apa? Bersyukur. Tapi kalau sabar bukan untuk diminta gitu kan. Nah, tetapi kalau sudah dikasih kesulitan baru kita harus bersabar. Ya, seperti itu. Ya, intinya sabar itu memang sesuatu yang mungkin tadi ya, sesuatu yang nggak enak atau bahkan sesuatu yang pahit. Tetapi orang yang sabar itu pasti akan mendapatkan kebaikan apabila dia memaknai sabar itu adalah sesuatu yang harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti filosofinya kata sabar ya, selain yang tadi saya sebutkan bahwa di zaman dulu orang Arab itu menyebutkan hewan gembalaannya itu sebagai asbiroh. Jadi biasanya kan mereka suka menggembala hewan unta, kambing, ya domba. Nah itu nanti dipanggil di waktu-waktu tertentu untuk pulang. Nah, biasanya hewan gembalanya udah tahu kapan waktunya pulang gitu kan. Nah si asbiroh ini karena mereka pulang kembali ke tuannya lah itu disebut asbiroh. Nah maka di dalam Al-Quran pun disebutkan orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang selalu berkata apabila waktu mendapatkan musibah, mereka menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Jadi nggak gampang frustasi, nggak gampang sedih ya, apabila dia mendapatkan kesulitan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Oke, baik. Jadi ternyata sabar itu bukan cuma perasaan ya, tapi sikap ketika kita kembali dan berserah ke Allah. Betul gitu. Ustazah. Jadi gini, bukan berarti orang sabar nggak boleh sedih. Oh iya, benar. Sedih itu soal rasa. Dulu Nabi Yakub alaihissalam kan kehilangan Yusuf ya. Nah, ketika kehilangan Yusuf, apakah beliau menangis? Nangis. Kenapa? Karena sedih. Tapi apakah beliau dibilang nggak sabar? Sabar. Bahkan beliau bilang wasabrun jamil gitu. Maka kesabaranku ini adalah kesabaran yang baik, yang paling baik. Bahkan itu beliau nangis sampai matanya buta saking sedihnya. Jadi sedih itu soal rasa, tapi sabar adalah soal kita mengendalikan diri kita untuk tidak protes sama Allah, tidak menyalahkan takdir, dan kita berusaha ikhlas atas apa yang kita jalani. Iya lagi. Kalau misalnya dengar kata sabar itu kan pasti udahlah nggak usah cengeng, sabar aja. Nanti juga kalau rezeki kamu nggak kemana gitu ya. Betul. Kita seolah-olah membatasi diri untuk meluapkan perasaan-perasaan negatif. Iya. Padahal sabar bukan berarti nggak boleh sedih dan nangis ya. Oke.
kalau tadi kita bahas tentang pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dan itu zaman sekarang ya Ustazah. Iya. Kalau di zaman Rasulullah gimana Ustazah? Ada nggak sih kisah-kisah gitu yang barangkali bisa menginspirasi teman-teman di rumah? Ya, kalau di zaman Rasulullah itu kalau kita membaca sirah Nabi SAW di masa-masa awal beliau berdakwah di saat fase Mekah ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu justru mayoritas dari kalangan muda, Ustazah. Jadi orang-orang pemuda di masa Rasulullah itu justru orang-orang yang cepat untuk menerima dakwah dan kebenaran. Jadi pikirannya nggak jumut gitu, nggak terpaku pada sesuatu yang memang sudah dia yakini sejak lama. Apabila itu mereka anggap benar, ya mereka terbuka. Nah, itu positifnya para pemuda di zaman Rasulullah. Makanya para asabiqunal awalun kayak Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zaid bin Haritsah dan Ali bin Abi Thalib, itu semuanya para pemuda. Bahkan bisa dibilang mayoritas sahabat Nabi yang pertama masuk Islam semuanya pemuda. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang zaman dahulu itu mudah, tapi mau terbuka terhadap saran-saran yang disampaikan. Kadang kalau kita pemuda zaman sekarang gitu, mungkin termasuk saya juga. Kadang kalau dikasih masukan tuh suka kayak apa sih gitu kan ya. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh masih ada. Oke. Itu kalau dari cerita-cerita yang ada di zaman Rasulullah ya, salah satu tokoh-tokohnya. Nah, kalau disinambungkan nih antara si sabar dengan sosok pemuda yang ada di Indonesia gitu kan. Ustazah punya kisah lain nggak sih kalau misalnya tentang si sabar tadi? Tentang sabar ya. Sabar Tapi dan yang sosok saya punya kisahnya tentang Nabi ini. Oh gitu, Bukan tentang boleh, orang yang boleh. modern nggak apa-apa ya. Oh boleh. Nanti mungkin bisa ditambahin sama Ustazah Lasmi ya kalau ada kisah-kisah Boleh. yang lain. Salah satu kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, salah satu tentang kesabaran yang terbaik adalah kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena beliau pada saat itu usianya masih sangat muda ya, usia sekitar 9 tahun, tapi sudah dapat cobaan dibuang ke dalam sumur yang dingin, ya gelap, nggak ada siapa-siapa, mungkin hanya makan apa yang ada di sumur itu gitu kan. Dan itu terjadi berhari-hari lamanya seperti itu. Dan Masya Allahnya Nabi Yusuf ini tidak pernah mengeluh dengan apa yang terjadi. Ini saudaranya sendiri loh yang membuang, bukan musuh, bukan orang asing. Dan ternyata cuman kenapa coba Ustazah beliau dibuang? Cuman karena rasa iri dari sahabatnya, dari saudaranya. Dari saudaranya tadi. Aduh ya, rasa iri itu ternyata sangat mempengaruhi banget ya Ustazah. Iya, Masya Allah. Terus gimana tuh Ustazah dari Nabi Yusuf tadi ketika dibuang oleh saudaranya ke sumur kan ya? Gimana dengan ayahnya di rumah? Gimana dengan kelanjutan kisahnya? Apakah si Nabi Yusuf ini endingnya di dalam sumur aja gitu? Barangkali teman-teman di rumah juga mau tahu nih kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Jadi Nabi Yusuf saat itu kan dikabarkan kepada ayahnya sudah dimakan serigala, Ustazah. Tapi namanya Nabi Yakub ini kan seorang nabi ya. Beliau punya perasaan yang kuat dan segala sesuatunya itu mungkin sudah diberitakan oleh Allah. Sebenarnya dia tahu kalau anaknya ini tidak meninggal, cuman tidak ada bukti untuk menjas kalau saudara-saudaranya ini yang mencelakai. Maka itulah yang sebenarnya membuat hatinya sangat bersedih. Beliau di sisi lain kehilangan Yusuf dan beliau yakin Yusuf itu masih hidup, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dengan anak-anaknya yang lain. Nah, tapi dengan kesabaran sang ayah dan kesabaran Nabi Yusuf itulah akhirnya Allah takdirkan Nabi Yusuf ini nantinya diangkat sebagai anak angkat dari seorang bangsawan Mesir yaitu Al-Aziz. Masya Allah. Masya Allah. Walaupun nggak cuma di situ sih nanti cobaannya beliau, tantangannya setelah diangkat jadi anak nanti beliau difitnah, masuk penjara. Nah setelah di penjara itulah nanti plot twistnya beliau akan diangkat menjadi bendaharawan kota Mesir. Dan ternyata kesabaran Nabi Yusuf itu yang gak pernah ngeluh sama Allah, gak pernah protes, beliau ikhlas dengan apa yang dijalanin, gak cuma berdampak baik untuk dirinya saja,
atau ayahnya saja gitu. Ya. Nantinya akan Allah pertemukan lagi dengan Nabi Yakub pada endingnya. Dan di luar itu ternyata dengan kehadiran Nabi Yusuf di Mesir, dengan perjalanan yang panjang dan menyakitkan tadi, rakyat Mesir bisa selamat dari paceklik panjang yang mengancam jiwa para penduduknya. Masya Allah. Wah, itu buah dari rasa sabar. Buah dari rasa sabar seorang Nabi Yusuf ternyata berdampak keberkahan untuk seluruh rakyat Mesir. Wih, Masya Allah teman-teman. Kalau kita sekarang nih ya, aduh, kayaknya untuk belajar proses sabar untuk diri sendiri itu masih sangat-sangat sulit ya, luar biasa. Dan kesimpulannya Ustazah, ternyata kebaikan hanya dari satu orang saja itu bisa menjadi kebaikan yang luas untuk orang-orang di sekitarnya. Bermanfaat, Masya Allah. Nah, kalau dari kisahnya Nabi Yusuf tadi dan beberapa sahabat Rasul ya Ustazah, kira-kira ada nggak sih dari Ustazah tipsnya untuk sosok pemuda gitu kan, barangkali bisa sama-sama kita pelajari, bisa sama-sama kita terapkan untuk menjadi pemuda yang menjadi cerminan dan baik dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, tipsnya yang pertama, jangan jauh dari Allah pastinya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga ibadah kita ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya, tilawahnya, zikirnya, intinya selalu mentautkan semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan mudah menyerah, harus mau terima tantangan baru dan zona yang baru gitu. Karena kayak air ya, kalau dia nggak mengalir pasti akan menjadi penyakit. Kita pun kalau nggak bergerak pasti akan menjadi sesuatu yang buruk nantinya gitu. Jadi kita harus mau berpindah, harus mau berubah biar menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Itu diantaranya. Oke, itu diantaranya mendekatkan diri ke Allah dan mau keluar dari zona nyaman. Karena sesuatu yang nyaman itu belum tentu selamanya akan baik. Betul. Kalau kita mau gini-gini aja, nggak mau ada perubahan, ya itu nanti akan kita rasakan di masa depan ya Ustazah. Betul. Ada pepatah dari Imam Syafi'i, man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra dzulal jahli tulal hayati. Kalau kita nggak mau merasakan sedikit aja pahitnya susah payah untuk belajar, nanti kita akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang usia. Jadi artinya kalau kita nggak mau susah sebentar aja, nggak mau berubah sedikit aja dari zona kita yang sekarang, nanti kita akan selamanya merasakan kepahitan. Semoga kita dijauhkan ya, dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Oke, untuk closing Ustazah, ada nggak yang mau disampaikan pesannya untuk sosok-sosok pemuda gitu yang lagi nonton buat kita semua di sini? Boleh Ustazah? Ya, silakan. Insya Allah dengan satu orang pemuda akan memberikan perubahan bagi seluruh dunia. Masya Allah. Jadi kalian itu luar biasa. Nah, dengan satu pemuda, dengan syarat tapi ya Ustazah, pemudanya mau mencoba, mau keluar dari zona nyaman, dan tadi yang paling penting itu sabar teman-teman. Dan sabar itu bukan perasaan, tapi bagaimana sikap kita menyikapi dan kembali ke yang menciptakan gitu. Oke teman-teman, sudah panjang bahasan kita kali ini. Saya rasa cukup untuk obrolan kita tentang pemuda dan generasi muslim dan bagaimana sih cara kita bisa berbenah diri di bulan Ramadan ini. Salah satu tipsnya tadi dari Ustazah Dwi, kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, berani teman-teman untuk keluar dari zona nyaman. Karena kita nggak bakal tahu hasilnya dan rasanya kalau nggak pernah mencoba. Dan ya berarti harus berani untuk gagal gitu. Teman-teman yang di rumah,
kalau misalnya ada request buat pertanyaan atau request apa yang harus kita bahas, boleh banget untuk komentar di kolom komentar. Terus jangan lupa like dan subscribe. Oke, like dan subscribe. Betul. Kalau gitu, terima kasih lagi Ustazah Dwi. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.